Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, sekarang ini tanggal 4 Mei ya, 4 Mei 2020, yang dimana kita sedang menghitung waktu, menghitung mundur. Tinggal beberapa hari saja kita akan menghadapi momen dimana 4 tahun sekali ya, 4 tahun sekali, yaitu Bitcoin halving, yang secara singkat kalian bisa searching apa itu Bitcoin halving. Di atas kertas banyak sekali teori yang di bawah Google gitu kan. Tapi kalau misalkan pengertian secara singkat adalah Bitcoin halving itu semacam pengurangan reward 50% total dari miner yang akan diberikan gitu ya. Jadi kalau misalkan per jamnya itu biasanya 10 Bitcoin ya kan, ini dipotong lagi nih 5 Bitcoin. Dan halving itu akan terus terjadi setiap 4 tahun sekali begitu ya. Bisa kita melihat sebenarnya pacuannya sih bukan Indodax aja ya, bisa Binance, bisa market yang lainnya, tetapi karena kita memang cukup mudah memahami saja di Indodax, mengingat kita memang menggunakan mata uang rupiah, maka kita akan maju ke dalam Indodax saja. Ketika kita ingat kejadian kemarin ya, jadi teori kali ini tuh akankah seperti apa Bitcoin halving dan kita sebagai trader itu harus seperti apa gitu ya. Kita klik advance chart yang di dalam Bitcoin Indodax ya. Sekedar pengetahuan saya ingatkan kembali Bitcoin sebelumnya ya kan, Bitcoin sebelumnya waktu halving itu belum ada market derivatif ya, di mana market yang bisa profit dua arah, buy and sell gitu ya. Kalau misalkan kalian masih bingung gimana logikanya, ya ini ada di fakta konspirasi leverage trading yang ini ya. Itu bagaimana ceritanya, logikanya harga bisa turun, itu kenapa kita bisa profit gitu kan ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya Bitcoin halving sebelumnya itu tidak ada market derivatif, yang dimana dalam artian lain ya, dalam artian sudah ada. Bitcoin halving pertama itu memang belum ada, waktu yang kedua itu sudah ada tapi belum tenar. Tetapi sekarang di tahun 2020 ya kan, pengaruh market derivatif itu sangatlah besar ya, bahkan ya secara kelas top market dunia ranking 1 atau Binance ya kan, itu bisa dikalahkan volumenya dengan BitMEX, yang dimana BitMEX itu adalah market derivatif ya. Kita berbicara Bitcoin saja, bukan berbicara koin lain. Di dalam Bitcoin, di BitMEX itu menang atau lebih besar volumenya daripada Binance yang menyandang gelar market top 1 dunia. Itu kalah volume Bitcoin, hanya Bitcoin saja ya. Setelah kita melihat market depth chartnya Indodax ini, coba kita ubah ke dalam sekitar 1 jam atau kurang lebih 4 jam ya, 4 jam. Sebelum kita menuju ke hari ya, menuju ke hari. Kemarin kita dikagetkan oleh FOMO ya, di tanggal sekitar 2020 tanggal 28 ya. Tanggal 28 ya kan, tanggal 28 bulan 4 ya. Di sini ya kan kita tiba-tiba dikagetkan oleh peristiwa di mana tiba-tiba dari Bitcoin dari sideways mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu tiba-tiba menukik tajam ke atas sampai menuju ke 140 juta ya. Dimana di sini menurut saya adalah manipulasi cukong atau manipulasi whales yang memaksa bukan gimana ya. Jadi satu pengalaman juga bahwasanya saya juga mempunyai beberapa investor yang dimana di hari itu juga tanggal 29-nya si cukong-cukong saya itu atau para investor-investor saya itu panik semuanya. Mengingat beberapa atau sebagian besar mayoritas investor saya adalah orang luar negeri gitu ya. Mereka panik untuk menyetok Bitcoin. Oke, jadi mereka adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri ya kan. Jadi mereka langsung menitipkan sejumlah uang, tiba-tiba transfer, langsung suruh saya transfer Bitcoin secepatnya ke dalam wallet pribadi, entah M-Token, entah Trust Wallet, entah MetaMask dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di situ saya bertanya-tanya, ini ada apa? Kok bisa barengan semuanya gitu kan ya? Para si cukong-cukong saya atau investor saya ini tiba-tiba ada yang beli 50 juta, 100 juta, bahkan ada yang beli sampai kurang lebih 400 juta. Itu berharap apa yang diharapkan itu saya bingung gitu kan ya. Tapi kan saya tuh apalah, maksudnya saya tuh bukan siapa-siapa, saya tuh hanya bisa mengingatkan untuk apa kamu membeli, bahasa Indonesianya seperti itu. Karena memang ini Bitcoin halving Andi gitu ya. Takut kita ketinggalan harga dan sebagainya gitu ya, tapi saya hanya mengingatkan tapi tidak bisa memaksa gitu kan. Yang kasihan itu kemarin itu waktu di 140 juta ada yang manas-manasin si investor saya itu bahwasanya akan terjadi breakout besar-besaran di mana akan tembus 200 juta gitu ya. Jadi dia membeli lagi kurang lebih 150 juta dan tiba-tiba harga dump ya, seperti yang video saya yang lalu ya.
1 jam sampai 3 jam setelah saya upload video yang ini nih, tiba-tiba langsung terjadi impact secara dump ya, dump secara terus-terusan dari total 140 juta hingga ke 128 juta kemarin, dan itu membuat kepanikan massal yang dimana itu sudah saya peringatkan jauh lebih. Kalau misalkan kalian lihat video saya, maka dari itu kalian akan bisa tidak-tidaknya mengambil titik aman ya. Maka dari itu jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Jangan ketinggalan tentang berita-berita Bitcoin halving kali ini. Nah, lalu apa yang akan saya sampaikan di hari ini? Jika kita mengingat bahwasanya di tanggal 28 ini ya kan, FOMO dan manipulasi para cukong itu sukses membuat beberapa cukong-cukang teri. Maksudnya cukong-cukong teri ya, orang yang disebut kaya ya kaya, tapi disebut cukong ya belum pantas menurut saya ya. Maksudnya gimana? Orang yang mempunyai uang rata-rata 100 sampai 500 juta itu masih saya kategorikan cukong kelas teri gitu lah ya. Dimana kalau misalkan itu disebut cukong juga belum, tapi disebut trader biasa juga enggak gitu kan, 500 juta itu uang yang banyak banget gitu kan. Tapi menurut saya whales atau para cukong yang asli atau para pengendali Bitcoin itu jauh lebih banyak ya uangnya daripada 500 juta. Mungkin mereka memegang 5 sampai ratusan miliar gitu kan, karena untuk mengendalikan harga Bitcoin ini. Tapi karena si cukong-cukong teri ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ditambah lagi FOMO di mana-mana, ditambah lagi banyak sekali orang yang bilang bahwasanya Bitcoin halving akan 200 juta, Bitcoin halving akan 300 juta, Bitcoin halving akan 1 miliar, di mana reward miner akan dikurangi 0,5%. Logikanya setidak-tidaknya yang sekarang harga 100 juta itu akan menjadi harga 200 juta. Jangan ketinggalan. Bla 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 bla, begitu seterusnya sampai ramai banget di chatroom Indodax, chatroom Mercatox dan lain sebagainya. Semua grup cryptocurrency membicarakan tentang Bitcoin halving, Bitcoin halving, Bitcoin halving, Bitcoin halving. Anehnya nih yang saya masih gak habis pikir itu anehnya. Apa mereka memanfaatkan momen apa seperti apa? Anehnya gini, trader yang lebih senior dari saya itu banyak. Oke, sekali lagi ya, trader yang lebih senior dari saya itu banyak, ya kan? Atau setidak-tidaknya setara sama saya umur tradernya atau umur pengetahuan cryptocurrency-nya itu banyak sekali, ya kan? Yang lebih senior dari saya juga banyak sekali di dalam grup-grup cryptocurrency Indonesia yang kalian ikuti atau cryptocurrency luar yang kalian ikuti. Tapi sadar nggak bahwasanya mereka tidak mengingatkan fakta Bitcoin halving sebenarnya apa yang akan terjadi? Apa mereka pura-pura lupa? Apa pura-pura seperti apa? Apa pura-pura gak punya dosa? Apa memang mereka sudah sengaja menyetop? Ya kan, terus tiba-tiba mereka memasang sell order waktu semuanya panik FOMO, mereka market sell instan gitu ya. Maksudnya seperti apa, Bang? Gini, ini yang saya jelasin pelan-pelan ya. Dari dulu Bitcoin halving pertama sama yang kedua yang sampai sekarang ini belum ada ceritanya Bitcoin halving langsung naik, kita belum ada ceritanya. Coba tanyakan ke senior kalian, itu belum ada ceritanya. Serius, ya kan? Serius, demi apapun saya bilang waktu Bitcoin halving itu nggak ada ceritanya langsung naik. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin kalian lupakan. Maksudnya seperti apa? Gini, waktu terjadinya Bitcoin halving itu bukan titik perbalikan arah yang dari tadi dump tiba-tiba pump. Itu nggak ada ceritanya guys, nggak ada. Kalau ada yang bilang waktu Bitcoin halving harga akan naik, iya. Waktu Bitcoin halving harga akan berkali-kali lipat, iya memang. Siapa bilang itu tidak benar? Siapa bilang pernyataan itu tidak benar? Tapi itu kurang tepat. Maksudnya kurang tepat seperti apa? Waktu Bitcoin halving itu tidak langsung naik. Waktu Bitcoin halving justru itu akan turun. Itu yang terjadi dan itu fakta yang terjadi yang setelahnya. Apalagi ya, sekarang sudah ada market derivatif, oke? Yang dimana semua orang tidak berharap Bitcoin naik. Semua orang itu terbagi menjadi dua kubu, antara pengen naik, antara pengen beli. Kalau dulu semua orang memihak kepada bullish, atau si banteng ini, ya kan? Tapi sekarang, ya kan? Sekarang bukan banteng yang didukung, tapi keduanya, si banteng sama si beruang, si bullish sama bearish itu sama-sama didukung. Ada yang ingin bullish, ada yang ingin bearish untuk mendapatkan profit dari market derivatif, ya kan? Jadi fakta yang tidak diajarkan oleh para senior-senior yang di dalam grup Telegram, grup WhatsApp itu sebenarnya adalah konspirasi. Mereka sudah menyetok Bitcoin duluan supaya kalian beli, supaya harganya naik. Tapi fakta yang sebenarnya terjadi adalah waktu Bitcoin halving itu tidak langsung jebret naik, enggak. Mereka nunggu waktu Bitcoin halving pertama dan Bitcoin halving kedua memang naik sebesar 10 sampai 20 kali lipat.
Iya, saya akui iya memang. Tetapi tidak waktu pada tanggal halvingnya. Waktu tanggal halvingnya itu malah terjadi dump secara besar-besaran. Ya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang biasa aja gitu. Tapi rata-rata mayoritas itu dump duluan sebelum terjadinya pump. Nunggu sampai beberapa bulan, sampai beberapa tahun, ya kan? Bahkan kemarin di tahun 2017 itu nggak ada hubungannya sama halving sebenarnya. Tapi semua orang beranggapan bahwasanya ini semuanya ada hubungannya dengan halving sebelumnya dan sebagainya. Dan menurut saya halving itu berapa tahun yang lalu gitu kan? Halving itu berapa tahun yang lalu? Masa iya sih sekarang ada efeknya gitu kan? Ya mungkin iya benar. Tetapi yang saya perlu ingatkan adalah waktu terjadinya Bitcoin halving ya kan, kurang lebih tanggal 14 Mei katanya sih ya, kurang lebih bentar lagi ya kan, kurang lebih 2 minggu lagi. Nah katanya itu akan naik dan itu tidak sama sekali. Justru logikanya adalah semua orang berharap akan naik, sudah menyetoknya di tanggal 28 ini sampai ke 140 juta ini udah banyak banget yang nyetok. Karena kurang lebih naik sampai 50%. Nah logikanya kalau tiba-tiba kayak gitu dan terus berharap naik, ini sekarang nih Cukong ini lagi seneng nih. Whales sama si Cukong atau Paus sama si Cukong ini lagi seneng-seneng lagi ngelahap uang kalian yang sudah beli di harga 111 juta sampai 140 juta. Mereka sedang asik-asiknya memakan kalian. Kelas teri-teri ini ya, para paus-paus ini lagi seneng nih makan kalian nih. Makan sel instan. Kenapa tidak sekaligus? Jawabannya simpel. Mereka nunggu adanya buy order lagi gitu. Mereka nunggu adanya jual beli lagi. Nah, waktu kemarin di 140 juta langsung di sell instan sebesar 126 juta. Nah, kenapa tidak langsung sekian ya? Mereka rugi. Akhirnya ditahan dulu harganya, tunggu dinaikin, akhirnya didam lagi, dinaikin lagi, didam lagi. Dan ini sekarang mencoba untuk naik yang katanya ini secara teknik analitikal bakal naik ke area 140 juta lagi. Tetapi menurut logika saya, hal yang akan terjadi ini adalah ramalan saya atau analisis saya bahwasanya sampai Bitcoin halving tanggal nanti 14 Mei itu akan terjadi sideways mulai dari 100 kepala 12 sampai kepala 13. Kayak gitu ya. Setelah sideways di angka 12 dan 13 atau 120 juta, 130 juta. Nah, waktu nanti Bitcoin halving saya lebih cenderung 80% akan terjadi penurunan. Entah itu dump, entah penurunan secara stagnan, itu akan terjadi penurunan di mana Cukong dan Paus itu akan memperbalikkan fakta di mana mereka yang tadinya ingin bahwasanya mengiming-imingi bahwa kalian langsung dibawa naik, Bitcoin naik dan sebagainya, mereka akan terus mengdam sampai kalian panik untuk menjualnya. Setelah kalian panik untuk menjualnya seluruh dari aset Bitcoin kalian, mereka akan menginstan buy secara menyeluruh yang mengakibatkan harga naik. Waktu harga naik, Anda akan terpaksa dituntut untuk masuk lagi. Itulah kelemahan para trader teri. Di mana logikanya itu beli murah jual mahal, yang ada waktu murah kalian takut untuk mengeksekusi beli, waktu mahal kalian akan takut untuk ketinggalan. Jadi yang ada waktu kalian beli itu harga mahal, tiba-tiba waktu merah kalian jual, begitu seterusnya, karena pola pikir kalian atau mindset kalian akan dipermainkan oleh trader-trader kelas atas sekelas Cukong sama Paus gitu ya. Jadi inti dari video ini, saya memprediksi bahwasanya sampai Bitcoin halving akan terjadi sideways antara kepala 12 dan kepala 13. Setelah Bitcoin halving pas banget harinya atau H+1 sampai H+7 itu akan terjadi dump. Sampai titik jenuh kita, titik jenuh para trader awam, titik jenuh para trader newbie akan ada di masa mereka menjual seluruh asetnya karena takut Bitcoin halving akan turun terus-menerus. Ketika rasa ketakutan itu sudah mutlak dan telah dimiliki oleh semua pemain, tiba-tiba mereka akan menaikkannya. Oke? Jadi itu adalah analisis Bitcoin halving menurut saya, Andi Firmansyah. Kita menghitung hari apa yang akan terjadi nanti di Bitcoin halving. Saran saya, berharap boleh, tapi jangan pernah all-in. Oke? Kalian punya 100 juta, sisihkan aja 50 juta. Tapi nanti ketika waktu koreksi, jangan waktu pam-pam kemarin ini ya. Jangan waktu tiba-tiba trend up kemarin itu beli, jangan. Nanti kalian nyangkut. Oke? Use your logic. Saya Andi Firmansyah. Salam trader.